Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus memimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang mengundang engkau dan tamu itu datang dan berkata, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dengan demikian engkau akan mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundangnya, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dan mengundang engkau pula. Dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Zaman saya masih di bagian barat sana dulu, mungkin juga sekarang masih. Yang namanya undangan itu bukan sekedar kertas, tetapi yang namanya undangan itu juga merupakan sebuah identitas. Misalnya, dulu dibedakan undangan untuk kelompok-kelompok, untuk tamu-tamu biasa, undangannya yang mungkin harganya satu lembar itu Rp5.000. Untuk yang kelas menengah itu undangannya sekitar Rp20.000. Atau undangan tamu-tamu VIP, very important person, atau orang-orang yang paling penting, bisa di atas Rp50.000. Bukan pertama-tama harga undangannya, tetapi itu juga nanti kemungkinan ada imbal balik, bahwa orang-orang penting yang dapat undangan yang harganya mahal itu nanti akan datang membawa sumbangan uang yang jumlahnya juga cukup banyak atau lebih besar. Maka pada hari ini juga dalam konteks adat istiadat tradisi Yahudi juga pada waktu itu kemungkinan terjadi demikian, dan Yesus mengajak merenungkan. Yang saya perdalam itu ada dua hal. Tentang kata-kata mengambil tempat yang terakhir, saya merenungkan tentang sebuah kerendahan hati. Dan juga yang kedua, mengundang mereka yang tidak mampu membalas, artinya berbuat sesuatu tanpa mengharapkan balas budi atau berbuat sesuatu dengan tulus ikhlas. Mengapa rendah hati itu penting? Yang pertama, karena bagi saya, yang saya renungkan, rendah hati itu adalah sebuah senjata, bukan senjata parang, tombak, panah, atau senapan. Rendah hati adalah sebuah senjata sikap hidup
yang dapat memampukan setiap orang itu untuk dikasih orang lain, juga untuk berdiskusi, berdialog dengan siapapun tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial, sehingga kehormatan pun juga akan otomatis diterima. Yang kedua, sikap rendah hati itu juga sebuah senjata untuk membakar, menghanguskan kesombongan hidup. Saya membayangkan kalau orang yang diselimuti kesombongan, kalau yang lalu Pater Drian itu membawa ilustrasi itu perumpamaan tentang kayu biasa dan ukiran. Saya mau membawa selimut terlalu besar, maka saya membawa sebuah kertas tisu saja. Kalau seandainya kita diselimuti dengan kesombongan, maka kerendahan hati itu akan bagaikan sebuah senjata yang dapat membakar kesombongan dan dapat menghilangkan yang namanya kesombongan itu. Maka hidup kita akan dipenuhi yang namanya dengan sebuah keutamaan. Saya merenungkan kalau kita semua paling tidak yang hari ini datang misa, lalu sikap kerendahan hati ini kita renungkan, kita batinkan, kita bawa pulang ke tengah keluarga kita, ke masyarakat kita, maka juga sikap rendah hati itu akan menular dan juga membawa segenap kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesus mengkritik orang-orang Farisi yang mungkin dengan kesombongan hatinya itu merasa dia lebih pantas dari orang-orang lain di hadapan Tuhan, karena mereka mungkin juga hafal hukum-hukum Taurat dan lain sebagainya. Mereka merasa lebih layak. Tetapi juga ada pepatah yang mengatakan segemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya, sekurus-kurusnya ikan pasti juga ada dagingnya. Artinya sehebat-hebatnya orang, sesuci-sucinya orang pasti juga masih punya kelemahan. Serendah-rendahnya orang, sehina-hinanya orang, dia juga tetap punya masa depan untuk hidup suci, untuk menjadi orang kudus di masa depannya. Maka mengambil tempat terakhir bukan saja sebagai simbol atau sebagai peribahasa, tetapi sebagai salah satu undangan, sebagai salah satu keutamaan hidup untuk mengambil tempat, mengutamakan orang lain di hadapan banyak orang. Seperti Yesus datang, walaupun dia itu sebenarnya punya kesempatan untuk santai-santai di surga, tetapi baiklah dia datang ke dunia untuk menjadi yang paling hina, wafat dengan cara yang disalibkan. Ini salah satu contoh yang nyata sikap kerendahan hati yang menyelamatkan. Bagi saya kerendahan hati itu juga membebaskan dari sikap untuk selalu merasa ingin dihormati oleh orang lain, dan juga menjadi senjata untuk mempunyai hidup dengan sikap yang tulus tanpa mengharapkan pujian dari sesama. Yang kedua, tentang mengundang mereka yang tidak dapat membalas. Saya kira kita semua yang namanya punya sifat manusiawi biasa, punya perasaan yang sama. Kalau kita menolong orang, kita punya harapan supaya kalau suatu saat kita punya kesulitan, kita dapat ditolong orang. Tetapi lagi-lagi ini hanya sebuah peribahasa. Maka mengundang mereka yang tidak bisa membalas adalah sebuah wujud cinta kasih yang nyata. Kalau misalnya kesulitan untuk mencari contoh yang gampang, misalnya kalau hari Sabtu sore itu kita sebagai warga Kombas yang baik, yang mendapat undangan untuk piket membersihkan gereja, tentu kalau kita dapat merenungkan pengalaman ini, kita akan datang dengan tulus ikhlas. Kita membersihkan gereja bukan supaya kita mendapatkan upah dan tidak gula kopi dan lain sebagainya, tetapi kalau kita sudah berbuat baik kepada Tuhan, nanti biarlah Tuhan sang tuan rumah punya pesta itu sendiri yang akan membalas kita dengan segala kebaikannya
dengan segala berkat yang akan kita terima. Maka juga ada pepatah yang menurut saya menarik, yang saya renungkan demikian. Api itu kuat karena dia bisa membakar apapun, tetapi air dapat memadamkannya. Air itu kuat, tetapi angin dapat mengangkatnya. Maka kalau air di laut itu juga akan diangkat menjadi mendung di atas, kemudian menjadi hujan. Angin itu kuat, tetapi gunung dapat menahannya, karena sampai sekarang juga tidak terbukti gunung itu roboh karena angin. Gunung itu kuat, tetapi manusia dapat meratakannya. Terbukti juga banyak gunung-gunung yang sekarang diratakan dengan berbagai banyak proyek. Manusia itu kuat, tetapi hawa nafsu dan kesombongan dapat meruntuhkannya. Terbukti banyak orang yang juga hancur kedudukannya, juga hancur karirnya karena kesombongan hatinya, juga karena ketinggian hatinya. Tetapi kalau orang mempunyai iman yang kuat dan juga mempunyai kerendahan hati, nafsu kesombongan tidak dapat menghancurkan manusia. Maka kalau kita di seluruh pesisir ini, dari ujung timur sampai Potoweburu, di sana mempunyai setidaknya 2 sikap hidup yang baik ini, sikap kerendahan hati juga iman yang kuat, maka apa yang selama ini kita rindukan tentang kebangkitan di seluruh pesisir, tentang bagaimana membawa kemajuan, tentang bagaimana membawa kebangkitan dan juga kemakmuran, itu juga akan terjadi di tempat ini. Semoga kita semua pada hari ini, sesudah pulang dari tempat ini, setidaknya juga sesudah merenungkan, membawa 2 sikap hal kecil yang baik ini, sikap rendah hati dan juga iman yang kuat, kita batinkan di dalam hidup kita, di tengah keluarga dan juga di tengah masyarakat, sehingga Tuhan Sang Empunya perjamuan yang sejati akan memberkati kita dengan segala rahmat dan juga kebaikannya bagi setiap orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.